kalau kita kilas balik ke perjanjian lama, kita mendapati kejadian yang sama dicatat oleh Nabi Yeremia ya. Kita perhatikan. Kalau Bapak Ibu nanti di rumah baca Yeremia pasal 6, nabi palsu yang disebutkan oleh Tuhan Yesus ini motivasinya ketika melakukan penyesatan ya, cari untung, melakukan tipu, tidak tahu malu, tidak kenal noda. Ini ayat 13 sampai 15 Yeremia pasal 6. Tidak memperhatikan perkataan Tuhan dan menolak pengajaran Tuhan ya. Nanti boleh baca di rumah. Keadaan bangsa Israel ketika dikuasai oleh nabi-nabi palsu ya. Karena berhasil disesatkan oleh nabi palsu ini, bangsa Israel ini tidak memperhatikan perkataan Tuhan. Lalu menolak pengajaran Tuhan ya. Nanti kita lihat ya relevansinya dengan saat ini. Nah, saking susahnya bangsa Israel yang sudah terseret arus penyesatan nabi-nabi palsu ini sampai Yeremia mengeluh. Seperti ini ya, kalau kita baca ayat 10. Kepada siapakah aku harus berbicara dan bersaksi supaya mereka mau memperhatikan? Tidak ada lagi yang mau memperhatikan berita firman yang benar. Sungguh telinga mereka tidak istilah Alkitab kalau tidak bersunat itu artinya belum bertobat. Ya. Mereka tidak dapat mendengar. Sungguh firman Tuhan menjadi cemoohan bagi mereka. Mereka tidak menyukainya. Inilah kondisi. Nanti kita lihat, apakah kita ada dalam kondisi seperti itu saat ini ya, kayak gitu. Nah, jadi setelah Yeremia itu kitab apa di Perjanjian Lama? Ada yang tahu nggak? Setelah Yeremia berikutnya kitab apa? Ada yang tahu nggak di Perjanjian Lama? Oh, buka-buka diri saya. Ada yang tahu? Kitab Ratapan yang menulis nabi yang sama ya, Yeremia. Yeremia itu terkenal sebagai the weeping prophet. Nabi peratap, nabi tukang nangis, nabi cengeng ya. Karena dia hidup di tengah-tengah bangsa daging. Kita sudah belajar daging ya. Bangsa Israel itu gagal mencapai tanah Kanaan, generasi yang keluar dari Mesir, karena mereka adalah bangsa daging. Kita sudah belajar ya, daging tanpa roh mati, secara rohani mati ya. Bangsa Israel yang keluar dari Mesir lewat berbagai tanda ajaib yang dilakukan Allah, mereka itu bangsa daging ya. Yeremia melayani bangsa Israel yang mati rohani, tidak tertarik dengan firman, tidak menyukai firman, tidak mau memperhatikan firman, tidak mau diajak masuk ke dalam pengajaran firman, suka-suka kami lah gitu ya, menjalani hidup. Nah, menghadapi kondisi bangsa Israel yang seperti ini kan ada dalam ancaman penghukuman Allah kan. Nabi Yeremia enggak henti-hentinya menangisi. Ya. Ini salah satu figur contoh seorang hamba Tuhan yang benar. Nangis melulu, tapi yang ditangisi bukan karena belum punya mobil. Bukan karena jemaatnya masih sedikit. Bukan karena belum mempunyai gedung gereja yang megah. Dia menangisi keadaan bangsa Israel yang tidak mau bertobat. Makanya saya tuliskan pertanyaan ini relevan dengan saat ini kita sekarang. Where are the weeping prophets today? Sebenarnya saat ini dibutuhkan nabi-nabi yang mau cengeng ketika melihat manusia kebanyakan hidup dalam dosa. Bukan hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta Tuhan yang menangis karena belum punya mobil. Karena gedung gerejanya masih pinjam. Bukan menangis yang seperti itu. Tapi menangisi ketika melihat banyak orang Kristen mengaku diri mereka Kristen tapi tidak menyukai firman. Tidak memperhatikan kata-kata Tuhan. Hidup maunya sendiri. Diajak belajar firman tidak mau. Saya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang gembala, saya mencari rekan-rekan seperjuangan, sesama pendeta yang mau menangisi keadaan tersebut. Dan saya mendidik jemaat yang saya layani supaya menjadi jemaat-jemaat yang cengeng. Bukan cengeng karena di rekening dana tinggal sedikit, bukan. Bukan karena rumah masih ngontrak, bukan. Tapi karena ada saudara saya belum percaya Yesus. Karena masih banyak tetangga saya belum percaya Yesus. Karena masih banyak orang yang mengaku Kristen berjemaat bersama dengan saya dalam satu gereja, tapi mereka nggak suka firman. Saya ingin
Jemaat-jemaat saya cengeng akan hal-hal yang seperti itu. Mau cengeng bersama dengan saya? Mau meratap kita bersama-sama dengan Nabi Yeremia? Taruh itu dalam hati. Kita sudah belajar. Hendaklah dalam hidupmu bersama, kamu menaruh ini loh perasaan Yesus. Ingat Matius mencatat satu peristiwa, Matius pasal 23, ketika Yesus melihat Yerusalem, lalu dia dengan nada sedih berkata, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang melempari nabi yang dikirim kepadamu, engkau yang membunuhi nabi-nabi yang dikirim kepadamu. Aku sebenarnya ingin mengumpulkan engkau, melindungi engkau, menjaga engkau di dalam, seperti induk ayam melindungi anaknya di bawah sayapnya. Tapi engkau tidak mau. Yesus sedih ya. Jadi ini loh yang harus kita taruh dalam hati dan pikiran kita, hati dan pikiran Yesus. Visinya itu kekekalan, bukan hidup di dunia.